Jika banyak orang mengenal Hong Kong hanya melalui gemerlap kawasan hiburan malam, gedung pencakar langit modern, dan citra kota finansial kelas dunia, maka ada sisi lain yang jarang terlihat di balik kemewahan tersebut. Dalam video ini, kita akan menelusuri fakta-fakta Hong Kong. Kota modern, penuh kemewahan dan teknologi, tetapi juga menyimpan tekanan hidup, krisis hunian, dan kesenjangan sosial yang sangat tajam. Nomor 1, kota kaya dengan krisis hunian. Di kota berpenduduk lebih dari 7,5 juta jiwa ini, ratusan ribu orang hidup dalam kondisi yang sangat sempit di hunian yang dikenal sebagai rumah peti mati atau cage homes. Ruang tinggal ini memiliki luas hanya sekitar 2 meter persegi, lebih kecil dari sebagian besar kamar tidur biasa di banyak negara. Di atas permukaan kota, menara kaca berdiri menjulang dengan cahaya yang memantul dari setiap sudut distrik bisnis. Namun, di bawah bayangannya, terdapat dunia yang jauh berbeda. Lorong-lorong sempit, kabel listrik yang kusut, dinding lembab, serta dapur kecil yang dipenuhi aktivitas dalam ruang yang nyaris tak memiliki ventilasi. Semua kontras ini membentuk wajah nyata Hong Kong, sebuah tempat di mana kemewahan dan keterbatasan hidup berdampingan dalam jarak yang sangat dekat. Saat ini diperkirakan sekitar 200.000 orang di Hong Kong tinggal di rumah peti mati atau rumah kandang. Istilah tersebut bukan sekadar metafora. Nama itu benar-benar menggambarkan ukuran ruang hidup yang bahkan lebih kecil daripada lemari pakaian kebanyakan orang. Biaya sewanya berkisar antara 128 hingga 512 dolar per bulan untuk ruangan yang ukurannya bahkan lebih kecil dari satu tempat parkir mobil. Sebagai perbandingan, kamar tidur rata-rata di Amerika Serikat memiliki luas sekitar 12,3 meter persegi. Artinya, 6 hunian mikro di Hong Kong dapat dimasukkan ke dalam satu kamar tidur biasa. Fakta ini menunjukkan betapa ekstremnya krisis ruang hidup di kota tersebut. Kepadatan penduduk menjadi salah satu faktor utama di balik kondisi ini. Hong Kong memiliki lebih dari 7,3 juta penduduk yang tinggal di wilayah seluas sekitar 1.100 km persegi. Itu berarti kepadatan rata-ratanya mencapai sekitar 6.800 orang per kilometer persegi, namun di kawasan tertentu seperti Mongkok, angka tersebut melonjak drastis hingga lebih dari 130.000 orang per kilometer persegi, menjadikannya salah satu wilayah terpadat di dunia. Masalahnya bukan hanya jumlah penduduk, tetapi juga kondisi geografis Hong Kong sendiri. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari perbukitan dan area yang sulit dibangun. Hanya sekitar 25% wilayah Hong Kong yang benar-benar dapat digunakan untuk pembangunan. Akibatnya, setiap meter ruang layak huni menjadi sangat berharga dan diperebutkan. Untuk memahami realitas kehidupan di rumah peti mati, bayangkan seseorang memasuki sebuah gedung tua dan menaiki lift yang tampak seperti belum banyak berubah sejak tahun 1960-an. Saat melihat panel tombol lift, ada sesuatu yang langsung terasa tidak biasa. Tidak ada lantai 4, 14, atau 24. Dalam bahasa Kanton maupun Mandarin, pelafalan angka 4 terdengar mirip dengan kata kematian, sehingga angka tersebut sering dihindari karena dianggap membawa kesialan. Ketika tiba di salah satu lantai dan memasuki unit hunian, pemandangan yang terlihat sangat berbeda dari apartemen pada umumnya. Satu ruangan besar dapat dibagi menjadi sekitar 20 ruang mikro. Langit-langitnya rendah, hingga orang dengan tinggi badan di atas 180 cm harus menunduk untuk bergerak. Setiap ruang dipisahkan menggunakan kawat besi menyerupai kandang, dengan ukuran yang hanya cukup untuk sebuah tempat tidur dan mungkin satu televisi kecil. Dapur dan kamar mandi digunakan bersama oleh seluruh penghuni dan seringkali berada dalam area yang sangat berdekatan. Aroma masakan bercampur dengan udara lembab dan buruknya ventilasi menciptakan lingkungan yang bukan hanya tidak nyaman, tetapi juga berisiko bagi kesehatan dan keselamatan. Instalasi listrik kerap dipasang secara seadanya dan mengalami kelebihan beban, membuat ancaman kebakaran menjadi sangat tinggi. Meski demikian, sebagian penghuni tetap berusaha menemukan sisi positif dari kehidupan tersebut. Pasar tradisional biasanya berada tepat di bawah gedung, fasilitas umum mudah dijangkau, dan hubungan antar penghuni menciptakan rasa kebersamaan tertentu di tengah keterbatasan. Di beberapa terowongan penyeberangan pejalan kaki, tidak jarang terlihat orang-orang mendirikan tenda kecil, menggelar kardus, lalu tidur di sana. Bagi sebagian orang, itu hanyalah tempat singgah sementara. Namun bagi yang lain, ruang terbuka di jalan justru terasa lebih nyaman dibanding rumah peti mati yang terlalu sempit dan menyesakan. Hong Kong akhirnya menjadi gambaran kontras yang sangat tajam. Sebuah kota modern dengan kekayaan luar biasa,
tetapi juga tempat di mana ribuan orang harus berjuang hanya untuk mendapatkan ruang hidup yang layak. Nomor 2, jam kerja yang tinggi. Jika Anda merasa tekanan pekerjaan di tempat Anda sudah cukup berat, budaya kerja di Hong Kong mungkin akan mengubah pandangan tersebut. Di salah satu pusat finansial paling sibuk di dunia ini, ritme kehidupan bergerak sangat cepat, dan tuntutan kerja menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Rata-rata karyawan di Hong Kong bekerja sekitar 44 hingga 50 jam per minggu, lebih tinggi dibandingkan banyak negara maju lainnya. Namun di sektor-sektor tertentu seperti keuangan, perbankan, dan hukum, jam kerja dapat meningkat secara drastis hingga mencapai 60-80 jam per minggu. Yang membuat kondisi ini semakin mencolok adalah fakta bahwa Hong Kong tidak memiliki undang-undang khusus yang membatasi jam kerja. Akibatnya, lembur hingga larut malam maupun bekerja pada akhir pekan bukan lagi sesuatu yang dianggap luar biasa. Dalam banyak perusahaan, hal tersebut telah menjadi ekspektasi yang tidak tertulis. Budaya kerja yang intens ini juga memengaruhi kebiasaan hidup sehari-hari. Banyak pekerja hanya memiliki waktu makan siang sekitar 10 hingga 15 menit sebelum kembali ke meja kerja mereka. Di distrik bisnis yang padat, orang-orang bergerak cepat dari satu pertemuan ke pertemuan lain, mencerminkan tekanan dan kecepatan hidup yang terus berjalan tanpa henti. Di balik budaya kerja ekstrem ini, terdapat tekanan finansial yang sangat besar. Harga perumahan di Hong Kong termasuk yang tertinggi di dunia. Apartemen sederhana saja dapat bernilai lebih dari $1 juta, sementara ruang hidup seringkali dihitung hanya dalam beberapa kaki persegi. Kondisi tersebut menciptakan tekanan ekonomi yang besar bagi masyarakat. Selain itu, persaingan sosial yang ketat turut memperkuat budaya kerja berlebihan ini. Banyak orang merasa mereka tidak memiliki banyak pilihan selain terus bekerja lebih keras dan lebih lama demi mempertahankan standar hidup, membayar tempat tinggal, dan bertahan di kota yang sangat kompetitif. Hong Kong akhirnya menjadi simbol dari dua sisi yang saling bertolak belakang. Kesuksesan ekonomi yang luar biasa, namun juga tingkat kelelahan dan tekanan hidup yang tinggi. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah budaya kerja seperti ini benar-benar menghasilkan kesuksesan atau justru membawa masyarakat menuju kelelahan kolektif? Nomor 3. Ketimpangan sosial. Sementara ratusan ribu warga Hong Kong hidup di rumah peti mati dan bekerja hingga 80 jam setiap minggu, kota ini juga dikenal sebagai salah satu pusat kekayaan terbesar di dunia. Hong Kong memiliki konsentrasi jutawan tertinggi secara global dengan lebih dari 600 ribu jutawan. Itu berarti sekitar 1 dari setiap 12 penduduk memiliki kekayaan bersih minimal $1 juta. Kontras tersebut menjadi semakin mencolok jika dibandingkan dengan ukuran wilayahnya. Hong Kong memiliki luas yang bahkan lebih kecil daripada Los Angeles, namun jumlah miliardernya disebut melampaui gabungan kota-kota besar seperti London dan Tokyo. Di satu sisi terdapat masyarakat yang hidup dalam ruang sempit menyerupai kandang, sementara di sisi lain berdiri dunia kemewahan yang nyaris tanpa batas. Di kawasan seperti Central atau Tsim Sha Tsui, pemandangan mobil super mewah seperti Rolls-Royce menjadi hal yang biasa. Kendaraan-kendaraan tersebut bahkan memiliki nilai lebih tinggi daripada harga rumah kebanyakan orang di berbagai negara. Pusat perbelanjaan premium seperti The Landmark dan IFC Mall dipenuhi butik kelas dunia, tempat tas Hermes dan jam tangan Rolex dibeli layaknya kebutuhan sehari-hari bagi kalangan tertentu. Bagi kelompok ultra kaya, terdapat pula klub-klub eksklusif seperti China Club yang hanya dapat diakses oleh kalangan elit. Sementara itu, apartemen mewah di kawasan puncak Hong Kong dijual dengan harga puluhan juta dolar dengan daftar tunggu yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kekayaan ekstrim dapat tumbuh berdampingan dengan kemiskinan ruang hidup yang begitu parah? Salah satu jawabannya terletak pada sistem ekonomi dan perpajakan Hong Kong. Kota ini dikenal memiliki sistem pajak yang dirancang untuk menarik, mempertahankan, dan melindungi kekayaan. Jika di Amerika Serikat pajak penghasilan dapat mencapai sekitar 37%, dan di beberapa negara Eropa bahkan mendekati 45%, Hong Kong membatasi pajak penghasilan pribadi hingga sekitar 15%. Keuntungan bagi kelompok kaya tidak berhenti di sana. Hong Kong juga tidak menerapkan pajak warisan, pajak keuntungan modal, pajak pertambahan nilai, maupun sejumlah bentuk pajak properti tertentu yang umum ditemukan di negara lain. Dalam jangka panjang, struktur ini menciptakan lingkungan yang sangat menguntungkan bagi akumulasi kekayaan. Hasilnya adalah sebuah kota dengan dua realitas yang berjalan berdampingan. Di satu sisi, terdapat masyarakat yang harus berjuang untuk mendapatkan ruang hidup yang layak. Di sisi lain, ada kelompok elit yang menikmati salah satu tingkat kemewahan tertinggi di dunia. Hong Kong akhirnya menjadi simbol nyata bagaimana kekayaan luar biasa dan kesenjangan sosial ekstrim dapat tumbuh dalam ruang geografis yang sama.
Nomor 4, kota yang mahal, padat, dan penuh tekanan. Hong Kong dikenal sebagai salah satu dari 4 macan Asia bersama Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura. Selama beberapa dekade, wilayah ini berkembang menjadi pusat keuangan dan perdagangan global dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa cepat. Namun, memahami Hong Kong tidak cukup hanya melalui angka ekonomi atau deretan gedung pencakar langitnya. Kehidupan di kota ini mulai memperlihatkan keunikannya bahkan sejak seseorang pertama kali tiba di bandara. Sebagian besar pengunjung internasional akan mendarat di Bandara Internasional Hong Kong, salah satu bandara terbesar dan tersibuk di dunia. Dari sana, pengalaman memahami sistem kota Hong Kong dimulai dari hal sederhana seperti memilih taksi. Hong Kong memiliki 3 jenis taksi dengan wilayah operasi yang berbeda. Taksi berwarna merah melayani area utama seperti Pulau Hong Kong dan Kowloon, sekaligus memiliki tarif paling tinggi. Taksi hijau hanya beroperasi di kawasan New Territories, sedangkan taksi biru terbatas di Pulau Lantau, wilayah tempat bandara dan Hong Kong Disneyland berada. Memilih taksi yang salah dapat membuat penumpang tidak dapat mencapai tujuan mereka. Hal lain yang langsung terlihat adalah sistem lalu lintasnya. Kendaraan di Hong Kong bergerak di sisi kiri jalan, dengan posisi setir di sebelah kanan mobil. Sistem ini merupakan warisan era kolonial Inggris yang masih dipertahankan hingga saat ini. Saat memasuki pusat kota, pemandangan gedung-gedung tinggi langsung mendominasi cakrawala. Hong Kong bahkan disebut memiliki lebih banyak gedung pencakar langit dibandingkan New York City. Namun di balik modernitas tersebut, biaya hidup di kota ini termasuk yang tertinggi di dunia. Harga sebuah apartemen sederhana dapat dengan mudah mencapai sekitar 1,2 juta dolar. Tingginya biaya hidup membuat kepemilikan kendaraan pribadi menjadi simbol kemewahan yang sulit dijangkau banyak orang. Bahkan, satu tempat parkir di pusat kota dapat dijual dengan harga antara 154.000 hingga 295.000 dolar, lebih mahal daripada harga rumah di banyak negara. Hong Kong juga memiliki sistem hukum dan administrasi yang unik. Meskipun secara resmi merupakan bagian dari Tiongkok, wilayah ini mempertahankan sistem hukum, administrasi, paspor, dan mata uangnya sendiri. Dolar Hong Kong digunakan sebagai alat pembayaran utama menggantikan yuan, sementara bahasa resmi yang digunakan adalah Kanton dan Inggris, bukan Mandarin. Dalam bidang perpajakan, Hong Kong dikenal memiliki sistem yang relatif ringan. Pajak penghasilan pribadi umumnya berada di kisaran 2 hingga 10% dengan tarif tertinggi sekitar 15%. Bahkan, perusahaan yang berorientasi ekspor dalam kondisi tertentu dapat memperoleh tarif pajak hingga 0%. Kebijakan ini menjadi salah satu alasan Hong Kong berkembang sebagai pusat bisnis internasional. Namun di sisi lain, penegakan aturan di kota ini berlangsung sangat tegas. Pelanggaran seperti membuang sampah sembarangan dari gedung dapat dikenai denda sekitar 380 dolar Amerika Serikat dan hukuman penjara hingga 6 bulan. Semua ini menjadikan Hong Kong sebagai kota dengan kombinasi yang unik, efisien, cepat, modern, tetapi juga penuh tekanan hidup yang tinggi. Sebuah tempat di mana disiplin, persaingan, dan biaya hidup berjalan berdampingan dalam ritme kota yang hampir tidak pernah berhenti. Nomor 5, kuliner yang tak biasa. Sekarang, mari kita berbicara tentang makanan, karena dunia kuliner Hong Kong menyimpan hidangan-hidangan yang mampu mengubah cara pandang banyak orang terhadap sesuatu yang tampak biasa, seperti telur. Salah satu yang paling terkenal adalah telur 100 tahun. Meski namanya terdengar ekstrem, usia telur ini tentu tidak benar-benar mencapai 1 abad. Hidangan tradisional tersebut dikenal karena aroma amonianya yang sangat kuat, hingga oleh sebagian warga lokal dijuluki sebagai telur air kencing kuda. Proses pembuatannya melibatkan campuran seduhan teh hitam, kapur, garam, dan abu kayu. Telur ayam, bebek, atau puyuh kemudian direndam selama sekitar 7 minggu hingga 5 bulan. Selama proses itu, kuning telur yang semula berwarna cerah perlahan berubah menjadi jeli berwarna coklat kehijauan dengan tekstur halus, lembab, dan mengilap. Saat disantap, rasa dan aromanya yang tajam biasanya diseimbangkan dengan irisan jahe. Namun budaya makan Hong Kong tidak berhenti pada telur unik tersebut. Kota ini juga dikenal luas melalui tradisi dimsum yang bukan sekadar aktivitas makan, melainkan pengalaman sosial bernama Yum Cha, yang secara harfiah berarti minum teh. Dalam satu sesi dimsum tradisional, meja dapat dipenuhi 10 hingga 15 hidangan kecil yang disajikan bergantian. Mulai dari hargo dan siumai hingga salah satu menu yang sering mengejutkan wisatawan barat, ceker ayam kukus. Di banyak budaya, ceker ayam dianggap bagian yang tidak digunakan dan dibuang begitu saja. Tetapi di Hong Kong,
ceker justru dipandang sebagai hidangan istimewa karena teksturnya yang kenyal serta kemampuannya menyerap bumbu dengan sangat baik. Bagi masyarakat lokal, menyantap ceker ayam terasa sama, wajarnya dengan menikmati sayap ayam di tempat lain. Hidangan khas lain yang tak kalah penting adalah mie wonton khas Hong Kong. Berbeda dengan banyak versi mie lainnya, mie ini dibuat menggunakan telur sehingga menghasilkan tekstur yang lebih kenyal dengan aroma yang ringan. Kuahnya tampak bening, tetapi memiliki rasa yang kaya karena direbus selama berjam-jam menggunakan tulang babi dan udang kering. Wontonnya sendiri biasanya diisi udang segar yang dibiarkan utuh atau hanya dibelah dua agar teksturnya tetap renyah dan rasa manis alaminya tidak hilang. Yang membuat budaya makan Hong Kong terasa unik adalah cara masyarakatnya menikmati hidangan-hidangan kompleks tersebut sebagai makanan cepat sehari-hari, bukan sebagai jamuan panjang yang formal. Di kota ini, bukan hal aneh melihat seseorang menikmati semangkuk mie wonton pada pukul 2 pagi atau menyantap dimsum hanya dalam waktu istirahat kerja selama 15 menit. Dari kebiasaan inilah muncul salah satu minuman paling ikonik di Hong Kong, teh susu khas Hong Kong yang sering dianggap sebagai minuman nasional. Minuman ini bukan sekadar teh yang dicampur susu. Daun teh diseduh dalam waktu lama untuk menghasilkan rasa yang kuat, kemudian dicampur dengan susu kental manis hingga menciptakan perpaduan rasa manis dan sedikit pahit secara bersamaan. Hasil akhirnya adalah minuman yang terasa lebih kental, lebih kaya, dan jauh lebih intens dibandingkan teh susu di banyak tempat lain di dunia. Nomor 6. Kehidupan perempuan Hong Kong. Saat pertama kali berinteraksi dengan perempuan Hong Kong, banyak orang menyadari bahwa daya tarik mereka jarang berasal dari penampilan yang berlebihan. Mereka cenderung tampil rapi, elegan, dan terawat dengan cara yang sulit diabaikan. Lipstik bernuansa lembut, riasan tipis, serta rambut yang tertata sempurna menjadi bagian dari citra profesional yang penting di tengah kehidupan kota yang sangat kompetitif. Namun, di balik penampilan tersebut, terdapat budaya yang membentuk karakter perempuan Hong Kong secara berbeda dibandingkan banyak negara Asia lainnya. Sejak muda, mereka tumbuh dalam lingkungan yang sangat menekankan pendidikan dan pencapaian karier. Tidak jarang perempuan berusia 20-an telah memiliki 2 gelar universitas, fasih dalam 3 bahasa, dan bekerja di posisi stabil dengan penghasilan yang baik. Keberhasilan ini kemudian menciptakan dampak sosial yang unik. Hong Kong dikenal memiliki tingkat perempuan lajang yang sangat tinggi di Asia. Rata-rata usia pernikahan berada di kisaran 30 tahun atau bahkan lebih. Banyak perempuan yang memasuki usia akhir 30-an pun belum pernah menjalani hubungan serius. Di sejumlah negara Asia lain, perempuan yang belum menikah pada usia 30 seringkali menghadapi tekanan sosial dan label negatif. Namun di Hong Kong, situasinya berbeda. Banyak perempuan seusia itu bahkan belum menjadikan hubungan romantis sebagai prioritas utama. Mereka lebih fokus membangun karier, bepergian, memperluas pengalaman hidup, dan memperkuat kemandirian pribadi. Fenomena ini juga memengaruhi dinamika hubungan antara pria dan perempuan di kota tersebut. Banyak pria Hong Kong mengaku merasa terintimidasi ketika harus berkencan dengan perempuan yang lebih sukses atau memiliki penghasilan lebih tinggi. Di sisi lain, perempuan Hong Kong turut meningkatkan standar mereka dalam memilih pasangan. Mereka tidak mencari seseorang untuk menopang kehidupan finansial, melainkan pasangan setara yang mampu berjalan seiring dalam ambisi, pola pikir, dan visi hidup. Akibatnya, muncul semacam kebuntuan sosial yang perlahan mengubah wajah masyarakat Hong Kong. Alih-alih menerima hubungan yang tidak sesuai harapan, banyak perempuan memilih menunggu hingga menemukan pasangan yang dianggap tepat. Sebagian bahkan mengambil langkah modern, seperti membekukan sel telur untuk menjaga peluang memiliki anak di masa depan sambil tetap menunda pernikahan. Perubahan gaya hidup ini turut mendorong berkembangnya industri biro jodoh kelas atas di Hong Kong, yang popularitasnya bahkan melampaui aplikasi kencan gratis. Meski biaya satu sesi dapat mencapai sekitar $255, banyak perempuan tetap bersedia membayarnya karena menganggap layanan tersebut sebagai investasi untuk menemukan pasangan berkualitas. Fenomena hubungan modern di Hong Kong juga tercermin dalam data pernikahan internasional. Sekitar 45 hingga 50% pernikahan lintas negara di wilayah ini melibatkan perempuan lokal dengan pria asing, termasuk dari Tiongkok Daratan, Inggris, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Nomor 7, tidur jadi kemewahan. Bagi banyak masyarakat Hong Kong, cinta tidak lagi dibatasi oleh lokasi geografis. Selama nilai, ambisi, dan tujuan hidup dianggap sejalan, hubungan dapat terjalin melampaui batas negara dan budaya. Cara pandang modern inilah yang turut membentuk wajah kehidupan urban Hong Kong saat ini. Dan jika Anda pernah merasa frustrasi karena kereta terlambat atau transportasi umum yang tidak dapat diandalkan, maka Hong Kong mungkin akan terasa seperti gambaran masa depan.
Berbagai lembaga internasional secara konsisten menempatkan sistem transportasi publik Hong Kong sebagai salah satu yang terbaik di dunia, bahkan masuk dalam 3 besar secara global. Pusat dari sistem tersebut adalah jaringan kereta bawah tanah MTR. Pada jam sibuk sekalipun, kereta datang setiap 2 hingga 4 menit dengan tingkat presisi yang luar biasa. Ketepatan waktunya mencapai sekitar 99,9%. Angka yang bahkan melampaui beberapa sistem transportasi di Jepang yang selama ini dikenal sangat disiplin terhadap waktu. Jaringan MTR membentang hampir ke seluruh wilayah Hong Kong, menghubungkan Pulau Hong Kong, Kowloon, New Territories, hingga bandara internasional. Dari pusat kota menuju bandara, perjalanan hanya memerlukan waktu sekitar 20 hingga 25 menit. Bahkan untuk melintasi hampir seluruh kota, waktu tempuhnya jarang melebihi 1 jam. Di dalam gerbong, penumpang disuguhi layar digital yang menampilkan berita, hiburan, hingga iklan secara terus-menerus. Masyarakat Hong Kong terbiasa menyerap informasi dengan cepat, sehingga perjalanan singkat pun dimanfaatkan untuk mengikuti berita terbaru, menonton trailer film, atau melihat pembaruan olahraga. Waktu perjalanan yang di banyak kota terasa membosankan, di Hong Kong justru berubah menjadi momen yang produktif. Namun kreativitas transportasi di kota ini tidak berhenti pada efisiensi kereta bawah tanah. Salah satu contoh paling unik datang dari sebuah perusahaan perjalanan lokal yang sempat viral setelah meluncurkan layanan bus tidur. Konsepnya sederhana tetapi tidak biasa. Perjalanan bus selama 5 jam tanpa tujuan khusus, di mana penumpang naik hanya untuk tidur sambil bus berkeliling kota. Harga tiketnya berkisar sekitar $13 dan sudah dilengkapi dengan penutup mata, selimut, serta penutup telinga agar penumpang dapat beristirahat dengan nyaman. Sekilas konsep ini terdengar aneh. Namun ketika memahami tekanan hidup dan ritme kerja masyarakat Hong Kong yang begitu padat, layanan tersebut mulai terasa masuk akal. Nomor 8, obsesi belanja Hong Kong. Hong Kong benar-benar berubah ketika malam tiba. Kota ini menjelma menjadi salah satu surga belanja paling terkenal di Asia. Salah satu alasan utamanya adalah kebijakan ekonomi yang tidak mengenakan bea masuk maupun pajak pertambahan nilai untuk banyak barang. Akibatnya, produk-produk mewah sering dijual dengan harga jauh lebih rendah dibandingkan kota-kota seperti New York City, London, atau Paris. Para pecinta mode dan barang mewah berbondong-bondong mengunjungi butik-butik seperti Louis Vuitton, Chanel, dan Rolex di kawasan sentral dan Tsim Sha Tsui. Tas dan jam tangan mewah di sana sering dijual dengan harga sekitar 15 hingga 30% lebih rendah dibandingkan pusat perbelanjaan di kota-kota besar dunia lainnya. Namun, daya tarik Hong Kong tidak hanya berada di butik mewah. Keajaiban sebenarnya justru terasa setelah matahari terbenam. Bagi mereka yang menyukai tawar-menawar dan berburu barang unik, Ladies Market dan Temple Street Night Market berubah menjadi dunia yang penuh energi dan kejutan. Di pasar malam tersebut, pengunjung dapat menegosiasikan harga pakaian trendy, elektronik unik, hingga berbagai souvenir dengan angka yang terkadang terasa tidak masuk akal murahnya. Suasana pasar dipenuhi pedagang yang berteriak menawarkan barang dalam berbagai bahasa, sementara aroma makanan kaki lima bercampur dengan hiruk-pikuk para pemburu diskon. Banyak toko di Hong Kong bahkan tetap buka hingga pukul 2 atau 3 dini hari, terutama selama musim belanja besar seperti Black Friday dan Tahun Baru Imlek. Pada periode inilah merek-merek ternama meluncurkan potongan harga besar-besaran yang mengubah kota menjadi arena persaingan belanja yang sangat intens. Para pembeli serius bahkan merencanakan rute kunjungan mereka layaknya strategi perang agar tidak melewatkan penawaran terbaik. Toko bebas pajak di Bandara Hong Kong juga memiliki reputasi tersendiri. Tidak jarang ada pelancong yang tertinggal penerbangan karena terlalu sibuk mencoba mendapatkan tas Hermes edisi terbatas atau jam tangan eksklusif yang hanya tersedia di bandara. Intensitas budaya belanja di Hong Kong begitu kuat hingga sebagian orang sengaja memilih penerbangan transit melalui kota ini hanya demi memperoleh kesempatan untuk berbelanja. Nomor 9. Keamanan dan layanan kesehatan. Jika berbicara tentang perpaduan antara keamanan tinggi dan layanan kesehatan modern, Hong Kong sering dianggap sebagai salah satu kota yang paling mendekati konsep kota ideal. Tingkat kejahatannya termasuk yang terendah di dunia. Bahkan, di kawasan padat seperti Mongkok, banyak orang dapat berjalan sendirian di gang-gang sempit pada dini hari tanpa rasa khawatir yang berlebihan. Salah satu faktor utama di balik kondisi tersebut adalah sistem pengawasan kota yang sangat luas. Hong Kong memiliki lebih dari 50.000 kamera pengawas yang tersebar di berbagai wilayah, membentuk jaringan pemantauan yang dirancang untuk menjaga keamanan publik.
Sistem tanggap daruratnya juga dikenal sangat cepat. Dengan menelepon nomor 999, setara dengan layanan 911 di beberapa negara lain, polisi seringkali dapat tiba di lokasi dalam waktu kurang dari 5 menit di hampir seluruh area kota. Namun keunggulan terbesar Hong Kong justru terletak pada sistem kesehatannya. Selama bertahun-tahun, sistem ini secara konsisten masuk dalam daftar layanan kesehatan terbaik dunia. Standarnya kerap disejajarkan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, tetapi dengan biaya yang jauh lebih rendah. Di rumah sakit umum, pasien hanya dikenai biaya sekitar $7 untuk kunjungan medis, sementara rawat inap semalam berkisar sekitar $100. Angka tersebut terdengar hampir tidak masuk akal bagi banyak orang, tetapi memang menjadi bagian dari sistem kesehatan publik Hong Kong. Biaya yang rendah tidak berarti kualitas pelayanan yang rendah. Rumah sakit umum di Hong Kong dilengkapi fasilitas modern, sementara banyak dokter dan tenaga medisnya menempuh pendidikan di universitas-universitas ternama dunia. Hasil dari sistem ini terlihat jelas pada kualitas hidup masyarakatnya. Penduduk Hong Kong memiliki salah satu angka harapan hidup tertinggi di dunia dengan rata-rata usia lebih dari 85 tahun. Selain layanan publik, sektor kesehatan swasta juga berkembang sangat pesat bagi mereka yang menginginkan kenyamanan dan fasilitas tambahan. Konsultasi pribadi umumnya berkisar antara $100 hingga $300. Dengan dukungan asuransi kesehatan, pasien dapat memperoleh layanan medis yang setara dengan rumah sakit terbaik di Amerika Serikat atau Inggris, tetapi dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Nomor 10, emas. Hong Kong tidak memiliki tambang emas. Namun, ironisnya, kota ini justru menjadi salah satu pusat perdagangan emas dan perhiasan terbesar di dunia. Fenomena tersebut bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari posisi geografis yang strategis serta kebijakan ekonomi yang sangat mendukung perdagangan internasional. Sebagai gerbang utama antara timur dan barat, Hong Kong memungkinkan emas dari negara-negara produsen besar seperti Switzerland, South Africa, dan China masuk tanpa dikenakan bea impor maupun pajak pertambahan nilai. Kebijakan ini menjadikan Hong Kong sebagai surga perdagangan emas sekaligus magnet bagi investor internasional dan merek-merek perhiasan ternama dunia. Setelah tiba di Hong Kong, emas tersebut tidak hanya diperdagangkan, tetapi juga dimurnikan dan diolah oleh pengrajin perhiasan berkelas dunia. Dari sana, produk-produk emas dan perhiasan kemudian diekspor kembali dengan cepat ke pasar besar seperti Tiongkok, United States, dan berbagai negara di Europe. Seluruh proses berlangsung dengan sangat efisien dan minim hambatan pajak, menjadikan Hong Kong salah satu pusat utama perdagangan emas global. Namun yang benar-benar membedakan Hong Kong bukan hanya volume perdagangannya, melainkan kualitas kerajinan perhiasannya. Merek lokal seperti Chow Tai Fook dan Luk Fook Jewelry berhasil mendominasi pasar Asia sekaligus bersaing langsung dengan rumah perhiasan internasional seperti Cartier. Besarnya daya beli dan reputasi industri perhiasan Hong Kong terlihat dari transaksi-transaksi bernilai fantastis yang terjadi di kota ini. Bahkan sebuah cincin berlian dengan nilai lebih dari $10 juta pernah terjual di toko perhiasan Hong Kong, angka yang melampaui rekor penjualan banyak merek mewah asal Eropa. Nomor 11, sisi hijau Hong Kong. Meski dikenal dunia sebagai kota urban yang sangat padat, kenyataannya lebih dari 3/4 wilayah Hong Kong justru terdiri dari area pedesaan. Sekitar 40% lahannya bahkan telah ditetapkan sebagai cagar alam dan taman lindung. Fakta ini menjadikan Hong Kong sebagai salah satu kota paling hijau di Asia, meskipun pada saat yang sama juga termasuk salah satu yang paling padat penduduk di dunia. Kontras antara gedung pencakar langit dan kawasan alam terbuka menjadi salah satu ciri paling unik dari kota ini. Di balik citranya sebagai pusat finansial modern, Hong Kong tetap mempertahankan jaringan pegunungan, jalur pendakian, hutan, hingga kawasan pesisir yang dilindungi sebagai bagian penting dari perencanaan kotanya. Komitmen terhadap keberlanjutan juga terlihat dalam kebijakan iklim jangka panjang yang diterapkan pemerintah Hong Kong. Ketika New York City menargetkan pengurangan emisi sebesar 80% dari tingkat tahun 2005 pada tahun 2050, Hong Kong menetapkan sasaran yang lebih ambisius melalui Rencana Aksi Iklim 2050, yaitu mencapai status netral karbon pada tahun yang sama. Untuk mencapai target tersebut, Hong Kong menjalankan berbagai inisiatif hijau dalam skala besar. Program-program utama mencakup pengembangan pembangkit listrik tanpa emisi bersih, peningkatan efisiensi energi dan pembangunan gedung ramah lingkungan, perluasan jaringan transportasi umum serta infrastruktur kendaraan listrik, hingga penerapan sistem pengelolaan limbah yang lebih menyeluruh dan modern. Langkah-langkah ini menunjukkan bagaimana Hong Kong berusaha mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kepadatan urban, dan keberlanjutan lingkungan, sebuah tantangan besar yang dihadapi banyak kota metropolitan dunia saat ini.
jika sebuah kota hanya bisa menjadi surga bagi mereka yang cukup kaya untuk menikmatinya, sementara jutaan lainnya harus mengorbankan ruang, waktu, kesehatan, bahkan ketenangan hidup demi bertahan, maka sebenarnya kota itu dibangun untuk manusia atau manusia yang dipaksa menyesuaikan diri demi mempertahankan mesin ekonomi kota tersebut. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.